Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 44211154. Saya ingin mempresentasikan gaya komunikasi dari Abu Rizal Bakri yang antar budaya. Setiap manusia memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Gaya komunikasi pun dapat mengikuti kondisi dan situasi, sehingga setiap individu dapat memiliki beberapa macam gaya komunikasi. Terlebih lagi menjelang pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. Bermunculan tokoh-tokoh yang berniat memimpin negara ini untuk 5 tahun ke depan. Baik itu tokoh baru maupun tokoh lama di dunia politik. Bisa dikategorikan gaya komunikasi yang dominan, dramatik, atau impressive living, dan lainnya. Abu Rizal Bakri adalah salah satu calon presiden yang memiliki gaya komunikasi yang khas. Secara tidak langsung, gaya komunikasi dari Abu Rizal Bakri sendiri menjadi pisau marketing politiknya. Abu Rizal Bakri cukup berhasil menjalin komunikasi antar budaya antara dirinya dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam komunikasi antar budaya, gaya komunikasi Abu Rizal Bakri termasuk dalam konteks high context culture, di mana pertalian komunikasi antar pribadi yang sangat kuat. Tujuan komunikasi antar budaya dari Abu Rizal Bakri adalah di iklan kampanye politiknya. Dalam iklan politiknya yang terakhir menjelang pemilihan anggota legislatif bulan April 2014 yang lalu, Abu Rizal Bakri memberikan pencitraan dirinya menjadi pemimpin yang mengedepankan komunikasi antar budaya. Hal ini tercermin dari iklan politik yang dimana Abu Rizal Bakri dapat memposisikan dirinya dimanapun dia berada. Meski hanya bahasa sapaan dan menggunakan bahasa yang sederhana, hal tersebut dapat mempresentasikan komunikasi antar budaya. Iklan ini mengedepankan nilai-nilai budaya di Indonesia, di mana berbeda dengan iklan-iklan politik capres dan parpol lainnya yang memprioritaskan menggunakan artis ibu kota atau lagu-lagu dari artis tersebut yang didaur ulang menjadi lirik-lirik kampanye. Namun, sayangnya di tengah usaha pencitraan, ada sedikit kata-kata dari lirik lagu Indonesia Manise tersebut di bagian refing yang notabene sangat penting. Seperti komunikasi antar budayanya dalam iklan Abu Rizal Bakri versi Indonesia Manise tidak berhasil, namun di luar ketidakberhasilan iklan tersebut, Abu Rizal Bakri cukup mengedepankan nuansa komunikasi antar budaya dalam setiap iklannya, mulai dari bahasa daerah yang digunakan, sampai dengan menggunakan musik, tarian, budaya, dan seni khas Indonesia yang memang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Komunikasi antar budaya menurut Liliweri, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi di antara para peserta komunikasi yang berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerimaan pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Banyak pengertian tentang kebudayaan, maka penulis mengartikan kebudayaan adalah pandangan hidup dari sekelompok orang yang berbentuk pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, agama, dan aturan-aturan di dalamnya yang telah ada dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaya komunikasi Abu Rizal Bakri sendiri dalam konteks komunikasi antar budaya, gaya komunikasi Abu Rizal Bakri di iklan politik ini mengacu pada persepsi terhadap gaya komunikasi dalam budaya HCC atau High Contact Culture, di mana selalu menggunakan gaya komunikasi langsung dan jelas. Gaya komunikasi yang formal dan mengutamakan dengan pesan verbal dalam mengedepankan in-group atau yang dimaksud dalam kelompok dan out-group yang berada di luar kelompok. Abu Rizal Bakri selalu lawas dalam melihat perbedaan dan pertalian komunikasi antar pribadi yang sangat kuat. Selain gaya komunikasi HCC, gaya komunikasi Abu Rizal Bakri juga masuk ke impression living. Yang dimaksud impression living adalah kemampuan seorang komunikator dalam membentuk kesan
pada pendengarnya. Misalkan pada iklan politik, Abu Rizal Bakri menggunakan bahasa daerah setempat untuk berkampanye. Hal ini membuat kesan pendengarnya lebih merasa dekat. Gaya komunikasi Abu Rizal Bakri cenderung ke arah impression living, dikarenakan terkait dengan judul penelitian ini, bahwa Abu Rizal Bakri selalu dapat menyesuaikan kondisi dan tempat dia berada dengan bahasa yang akan digunakan. Saya memakai metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif, menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian. Menurut Mulyana, mengatakan metode kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif, wawancara mendalam, wawancara tak langsung, serta pengamatan. Studi kasus penafsiran sangat ditekankan pada pengamatan subjek. Pada penelitian ini, penulisan menggunakan metode pengamatan untuk melihat gaya komunikasi dari Abu Rizal Bakri sendiri. Hal ini dikarenakan gaya komunikasi haruslah diamati dari sudut pandang orang lain, tidak cocok dilakukan dengan teknik wawancara dengan subjek penelitian itu sendiri karena akan bersifat sangat subjektif menilai dirinya sendiri. Kesimpulan dari PPT saya kali ini adalah terhadap tujuan analisis gaya komunikasi Abu Rizal Bakri sendiri sebagai calon presiden RI. Abu Rizal Bakri memiliki gaya komunikasi yang khas dalam hal kemampuannya mensejajarkan antara dirinya dan masyarakat yang diajak bicara. Selain gaya komunikasi yang open, Abu Rizal Bakri juga memiliki gaya komunikasi yang mengarah pada gaya komunikasi impression living. Abu Rizal Bakri juga cenderung memiliki pola budaya dalam komunikasi pada HCC atau High Contact Culture, di mana gaya komunikasi dalam budaya selalu menggunakan gaya komunikasi yang langsung dan jelas. Gaya komunikasi yang formal dan menggunakan dengan pesan verbal dalam memandang in-group atau out-group. Sekian dari PPT saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.